everyone, welcome to this video. Nama aku Sari. Hari ini aku mau mereview salah satu novel yang baru aku selesaikan di bulan Oktober ini. Judulnya adalah Surat untuk Jenaka. Dan ini adalah novel historical fiction yang mana novel bergenre historical fiction ini tuh sangat aku hindari karena aku takut kalau ceritanya terlalu berat untuk aku pribadi. Terus, kenapa aku berani untuk baca novel ini dan keluar dari zona nyamanku? Alasannya hanya karena covernya yang cantik banget. Terus, teman-teman di Bookstagram tuh udah banyak yang nge-review novel ini dan reviewnya tuh bagus semua. Dan akhirnya aku merasa tertantang untuk ikut baca novel ini juga. Dan ternyata aku suka. Akhirnya aku putuskan untuk bikin review Surat untuk Jenaka ini di channel YouTubeku. Dan yang harus kalian tahu, bukunya nih fluffy banget. Aku suka sama buku yang fluffy kayak gini karena nyaman aja gitu waktu baca bukunya dibandingkan dengan buku yang agak kaku. Kalau yang kaku itu kayak kurang nyaman aja gitu di aku. Dan untuk novel Surat untuk Jenaka ini aku kasih 5 bintang. Setelah ini aku juga mau baca tulisan sebelumnya dari penulis Surat untuk Jenaka ini. Yaitu judulnya itu ada Maja sama Mahajana. Oke, Surat untuk Jenaka ini bercerita tentang Jenaka, mahasiswi hukum yang apatis, tak pernah menyangka warisan gelang berlian dari nenek buyutnya akan mengubah hidupnya. Ketika ia tak sengaja menemukan mesin waktu rahasia, Jenaka terhempas ke tahun 1923. Era di mana nenek buyutnya masih muda dan terjerat dalam sebuah pertunangan yang mencurigakan. Namun, takdir berkata lain. Raden Panji Aryadiningrat, tunangan sang nenek, ditemukan tewas terbunuh. Lebih mengejutkan lagi, nenek buyutnya, Raden Ajeng Cantika, menjadi tersangka utama. Bersama Pramudia, jaksa muda, dan Jati si penyitas perjalanan waktu, Jenaka bertekad mengungkap konspirasi di balik pembunuhan ini. Akankah ia berhasil membuktikan ketidakbersalahan Cantika? Atau justru ia terjebak selamanya di masa lalu, terpisah dari kehidupannya di masa depan? Satu hal yang pasti, kebenaran yang ia temukan akan mengubah sejarah keluarganya selamanya. Oke, itu dia tadi adalah preview novelnya yang ada di cover belakangnya ini. Jadi ketika Jenaka pertama kali tiba di tahun 1923, dia itu keluar dari lemari yang ada di dalam ruangan pribadi Cantika. Cantika ini tadi adalah nenek buyutnya. Dan wajah mereka itu ternyata sangat mirip. Sehingga mereka berdua tuh kayak sama-sama bingung ketika pertama kali bertemu. Cantika dengan pakaian kebayanya, sedangkan Jenaka sendiri dengan memakai kaos dan juga jeans dan juga mengenakan tas ransel, dan isinya itu adalah peralatan dan perlengkapan kuliahnya. Akhirnya dengan penjelasan dari Jenaka, Cantika pun berusaha untuk menerima keadaan Jenaka. Akhirnya Jenaka pun tinggal bersama Cantika di rumahnya sambil mencari cara untuk kembali ke tahun 2019. Selama tinggal di tahun 1923, tanpa sengaja Jenaka ini tuh bertemu dengan seorang jaksa muda bernama Pram, dan Pram ini adalah teman dari Raden Panji. Raden Panji ini sendiri adalah tunangannya Cantika. Meskipun wajah Jenaka dan juga Cantika ini sangat mirip, Pram adalah satu-satunya orang yang menyadari bahwa mereka berdua adalah orang yang berbeda. Dan entah sejak kapan, sepertinya Pram ini memiliki perasaan khusus terhadap Jenaka. Dan setelah beberapa hari Jenaka berada pada masa tersebut, tiba-tiba saja Cantika menjadi tersangka kasus. Dia diduga Raden Panji, tunangannya sendiri. Bersama Pram, Jenaka mencoba untuk mencari tahu nih siapa sih pelaku sebenarnya. Ada satu orang lagi yang membantu mereka, nama itu adalah Jati, dan Jati ini ternyata juga seorang penyintas waktu. Ini sendiri bukan spoiler ya, karena di preview novelnya sendiri udah disebutkan juga bahwa Jati ini adalah seorang penyintas waktu. Dan ternyata sebenarnya ada keterkaitan antara Cantika, Jenaka, dan juga Jati, dan itu semua adalah awal mula terjadinya kepergian Jenaka ke tahun 1923. Selama mengikuti penyelidikan kasus yang menjadikan Cantika sebagai tersangka, aku malah lebih terfokus dengan kedekatan antara Jenaka dan juga Pram. Jadi aku sendiri tuh kayak nggak peduli lagi bagaimana dengan kasus Cantika dan bagaimana cara Jenaka itu untuk pulang. Itu tuh kayak udah hilang gitu loh. Kayak udah nggak kepikiran lagi waktu aku baca bukunya, karena fokus aku sendiri tuh emang tertuju kepada Pram dan Jenaka ini tadi, karena Pram di sini tuh benar-benar bisa menarik perhatian aku sebagai pembaca novel ini. Cara Pram untuk mendekati Jenaka itu tuh kayak berkelas banget, dia tuh benar-benar sopan banget. Padahal aslinya
Pram ini tuh pecicilan banget kalau sama cewek lain, dan entah kenapa kalau sama Jenaka ini dia tuh kayak agak lebih kalem dan lebih sopan gitu, dia bisa memperlakukan Jenaka dengan baik. Mereka berdua juga punya hobi yang sama, yaitu sama-sama suka baca buku, khususnya itu buku-buku hukum, mungkin karena mereka berdua memang tertarik di bidang yang sama, yaitu bidang hukum. Dan aku juga bakalan senyum-senyum sendiri ketika ada dialog dari Pram, dialognya tuh kayak gini, pakai bahasa Belanda. Pram itu bilang, ya liebe, dan artinya itu adalah ya sayang gitu. Sementara si Jenaka ini tuh nggak tahu apa artinya itu, cuman dia itu nyahut-nyahut aja gitu setiap Pram ngomong kayak gitu. Jadi kayak menggemaskan banget, dan ternyata sampai akhir cerita pun Jenaka tuh masih nggak tahu apa arti dari perkataan Pram itu, dan kata-kata itu tuh sering banget diulangi dalam setiap percakapan mereka. Jadi di novel ini tuh ada lumayan banyak dialog dengan menggunakan bahasa Belanda, sehingga kita juga bisa belajar, dan yang pastinya ada catatan kakinya di bawah. Dari novel ini kita juga bisa tahu bagaimana sistem peradilan pada masa itu. Untuk aku pribadi, novel ini tuh termasuk paket komplit. Sebuah novel historical fiction yang ada cerita detektifnya, terus ada actionnya juga yang dibumbui dengan romansa tipis-tipis antara Jenaka dan juga Pram. Karena komposisi ceritanya itu menjadi pas. Jadi di saat pembaca lagi tegang sama situasi yang terjadi pada saat itu, Jenaka dan Pram itu ada-ada aja gitu kelakuannya yang bisa mencairkan suasana hati pembacanya. Jadi nggak tegang-tegang banget gitu. Aku suka dengan alur ceritanya karena tidak membosankan, dan plot twistnya bener-bener menyebalkan banget. Jadi aku tuh kayak lebih baik aku tuh nggak tahu tuh gimana kenyataan yang sebenarnya, karena ketika tahu kenyataannya sebenarnya itu kayaknya agak kecewa karena permasalahan itu sudah selesai, namun pada akhirnya kita tahu bahwa itu tuh bukan kenyataan yang sebenarnya. Narasi di novel ini juga nyaman banget untuk dipahami dan diikuti. Sangat detail juga sehingga kita sebagai pembaca itu merasa bahwa kita nih benar-benar berada di tempat tersebut dan dalam keadaan tersebut. Dan ini juga lebih diperjelas lagi dengan setiap percakapan yang terjadi antara Pram dan juga Jenaka. Contohnya tuh seperti ini. Ini aku ambil di halaman 156. Di masa ini, semua bangunan memiliki desain Belanda dengan langit-langit yang tinggi agar hunian tidak panas. Beberapa dalaman terparkir. Di masa ini, semua bangunan memiliki desain Belanda dengan langit-langit yang tinggi agar hunian tidak menjadi panas. Beberapa dalaman terparkir rapi di pinggiran jalan. Para kusir sibuk berbagi cerita, mengobrol menunggu para pelanggan tiba. Beberapa perempuan Eropa berjalan dengan mengaitkan tangan mereka pada pasangannya. Mereka berjalan dengan dagu terangkat, sambil memegang payung untuk melindungi kulit putih pucat mereka dari sinar matahari. Jalanan yang kita lalui ini adalah bentuk dari invisible hand, Nona, ujar Pram membuat Jenaka menoleh ke arahnya. Lihatlah betapa ramainya orang berjualan. Beberapa waktu yang lalu ketika wilayah ini masih dipegang Bupati, Bupati mengatur segala-galanya. Tanah ini harus digunakan untuk tanam padi, lahan ini untuk jagung, dan tanah ini untuk pusat perbelanjaan. Dan apa yang terjadi? Tidak efisien. Ketika kekeringan melanda, semuanya menjadi sulit. Petani yang ingin mengubah tanamannya tidak bisa, dan semuanya mengalami kesulitan. Sehingga peraturan itu diubah, Bupati melepas wilayah ini untuk dikelola bebas oleh para petani. Dan apa yang terjadi? Bupati melepas wilayah ini untuk dikelola bebas oleh para petani. Dan apa yang terjadi? Petani bisa lebih bebas menggunakan lahannya seperti yang diinginkan, jawab Jenaka. Betul sekali, Nona, karena petani lebih tahu tanah apa yang cocok untuk bertani. Mereka meninggalkan tanah-tanah di wilayah ini dan membuka ladang di wilayah yang lebih subur. Lalu, apakah tanah ini terbengkalai? Awalnya terbengkalai, Bupati pun menjual tanah-tanah di wilayah ini ke pihak swasta. Dan masih banyak lagi percakapan-percakapan antara Pram dan Jenaka yang bisa menjelaskan keadaan pada masa itu. Dan untuk aku pribadi, kekurangan di novel itu hanya ada beberapa kesalahan penulisan seperti beberapa huruf yang tertinggal, dan itu bisa dimaklumi karena aku sendiri pun sebagai seorang reviewer buku sering mengalami hal tersebut. Dari novel ini aku jadi tahu kalau ternyata novel bergenre historical fiction itu nggak menakutkan banget selama kita mengetahui latar tempat
yang ada dalam novel tersebut. Dan ternyata secara nggak langsung juga bisa menambah pengetahuan kita sebagai pembaca. Dan yang pastinya disampaikan dengan cara yang menarik juga. Jadi kalau kamu belum pernah baca genre ini, boleh nih kamu coba baca Surat Untuk Jenaka karena ceritanya cukup ringan. Dan kamu juga bisa baca yang latar tempatnya itu Indonesia, jadi kamu nggak berasa asing sama tempat-tempat yang disebutkan dalam novelnya. Apalagi kalau kamu sudah terbiasa nonton film yang berkaitan dengan sejarah Indonesia, itu pasti gampang banget untuk kamu bisa memahami cerita historical fiction yang berlatarkan Indonesia. Oke, kalau kalian tahu genre buku historical fiction lainnya yang berlatarkan Indonesia, boleh nih komen di bawah. Kali aja bisa aku masukin ke daftar wishlistku. Oke, see you on next video. Bye!